Jangan asal kabur ya. Resign tanpa etika sama dengan siap-siap masuk blacklist HRD. Tujuan utama daripada video kali ini adalah untuk mengedukasi bahwa resign merupakan proses hukum atau pemutusan kontrak, bukan sekedar pamitan emosional. Dan yang kedua, untuk mencegah budaya ghosting di dunia kerja. Jadi, saya mendapatkan cerita dari kawan saya, di mana dia mendapatkan chat singkat dari pegawainya yang bilang mau resign. Lalu setelah dicat, dia memblokir nomor atasannya dan besoknya menghilang dari kantor tanpa melakukan serah terima. Banyak loh Gen Z yang melakukan ini dengan bangga. Alasannya, kantornya toksik, ngapain pamit baik-baik. Tolong dengar generasi muda. Hei generasi muda, di mata hukum dan etika profesional, perilaku ghosting seperti ini bukan bentuk perlawanan. Itu adalah bentuk bunuh diri terhadap karir Anda sendiri. Kalian mungkin merasa menang ya, karena bisa kabur. Tapi ada hal yang kalian lupakan, bahwa dunia profesional itu sempit. HRD itu saling bicara, dan bos pasti saling kenal. Sekali kalian dicap sebagai karyawan yang tidak punya etika, maka nama kalian akan di blacklist secara tidak resmi di industri tersebut. Resign bukan soal perasaan, ini adalah soal kontrak hukum. Sebelum kalian nekat packing barang hari ini, cek dulu status kontrak kalian. Apakah kalian karyawan tetap atau karyawan tidak tetap? Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, jelas diatur bahwa jika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum masa kontrak habis, maka pihak yang mengakhiri itu wajib membayar ganti rugi sebesar sisa gaji sampai batas waktu kontraknya. Artinya apa? Jika kalian resign dadakan padahal kontrak masih sisa beberapa bulan, contoh misalnya masih ada sisa 5 bulan lah, dan gaji kalian 5 juta, maka kalian wajib bayar 25 juta tunai ke perusahaan. Bukan perusahaan yang membayar pesangon ke kalian. Kalianlah yang berhutang kepada perusahaan. Nah, mengetahui hal ini, masih berani bilang resign itu gampang? Ini bukannya menakut-nakutin ya. Ini adalah ketentuan daripada undang-undang. Jangan sampai niatnya mau healing dari kantor toksik malah jadi terlilit utang puluhan juta. Oke? Apalagi yang namanya perusahaan itu mempunyai hak dan mempunyai kuasa untuk mencari kalian dimanapun. Bahkan untuk mengajukan gugatan terhadap kalian yang sudah jelas-jelas mengakhiri kontrak atau mengingkari perjanjian yang pernah kalian tanda tangani. Contoh, misalnya kalian menyanggupi untuk memenuhi ketentuan magang, tidak lepas magang selama beberapa bulan. Bersedia untuk di training selama beberapa bulan, ternyata kalian ingkar janji. Nah, maka kalian pasti harus mengikuti ketentuannya. Apa yang berlaku, apa yang tidak berlaku, semua pasti sudah dibahas di awal pada saat penerimaan kerja. Oke? Nah, ada yang berpikir licik nih. Ya sudah, saya ngilang saja, nggak usah pamit resmi biar nggak ditagih. Hati-hati kawan. Sesuai aturan ketenagakerjaan, syarat sah mengundurkan diri itu wajib mengajukan permohonan tertulis 30 hari sebelumnya, atau sering disebut dengan 1 month notice. Jika kalian tiba-tiba menghilang atau ghosting selama 5 hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan bukti sah, padahal sudah dipanggil patut oleh perusahaan, maka secara hukum kalian dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sepihak. Artinya apa? Artinya hal ini akan membuat perusahaan menjadi berhak memproses pemutusan hubungan kerja kalian dengan catatan buruk. Ingat, referensi cek antar HRD itu nyata. Sekali namamu tercatat, mangkir dan kabur, maka siap-siaplah namamu menjadi red flag di perusahaan bonafit lainnya. Jadi, bagaimana cara keluar yang elegan agar tidak dituntut dan karir aman? Pertama, patuhilah ketentuan mengenai 1 month notice tersebut. Kemudian yang kedua, serahkan ya pekerjaan dengan rapi. Jadi sebelum melakukan handover, selesaikan semua pekerjaan yang memang masih menjadi tanggungan, yang masih menjadi tanggung jawabnya sampai selesai.
sampai ada penggantinya. Maka lakukan handover itu dengan pengganti yang baru. Pengganti yang baru pun harus diajari mengenai hal-hal apa yang menjadi outstanding, hal-hal apa yang belum dimengerti. Jadi jangan tinggalkan bom waktu untuk teman kerjamu sebagai penggantimu. Kemudian buat dokumen serah terima, minta atasan tanda tangan. Ini adalah perisai hukum kalian jika di kemudian hari ada masalah mengenai data maupun dokumen. Nah, yang ketiga, pastikan kalian mendapatkan hak kalian, sisa gaji, ya, uang penggantian hak jika kalian memang pegawai tetap, dan yang paling penting adalah surat pay clearing atau surat keterangan kerja. Nah, surat keterangan kerja ini khusus bagi mereka yang memang sudah bekerja lebih daripada 1 tahun, gitu ya, atau tidak, ya, atau tidak mangkir daripada kontrak yang sudah ditentukan. Tanpa pay clearing, kalian tidak bisa mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan dan akan susah melamar kerja loh di tempat baru. Namun jika kalian resign baik-baik sesuai prosedur, maka perusahaan wajib untuk memberikan surat ini. Tadi berlaku baik untuk mereka yang pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap. Oke, ingat pepatah lama yang selalu ada disebut-sebut oleh orang tua kita dulu. Datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Kalian datang memohon pekerjaan dengan sopan, ya, maka pergilah juga dengan pamit yang sopan. Jangan jadikan alasan lingkungan toksik sebagai pembenaran untuk kalian menjadi tidak profesional. Justru di tempat yang buruklah etika kalian itu diuji. Keluarlah dengan kepala yang tegak, tidak punya utang ganti rugi, dan reputasinya bersih. Karena di masa depan, aset termahal kalian bukanlah gaji, melainkan apa? Nama baik kalian, prestasi kalian, jasa kalian, attitude kalian. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya berguna buat teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.